فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, masih terkait dengan masalah apa itu at-ta'zir, tidak boleh lebih dari 10. Wa qala Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, at-ta'ziru ala qadri idhami dzambi wa sighari. Yang namanya takzir, hukuman, itu sesuai dengan kadar besarnya dan kecilnya dosa. Ala qadri ma yaral hakim, sesuai dengan kadar yang dipandang oleh hakim. Ya, hakim berijtihad di situ. Min ihtimalil madrub, yaitu apakah pihak yang dipukul itu mampu memikul hukuman tadi atau tidak. Ya, kalau badannya sakit-sakitan, lemah, osteoporosis lagi, ya jangan dipukul keras-keras. Tapi lihat hukuman apa yang mampu menyebabkan dia taubat dari dosa dia. Dilihat baik-baik. Karena tujuan hukuman adalah agar orang berhenti dari dosa, bukan tujuannya adalah untuk membuat dia binasa. Kecuali yang memang tak mungkin dicegah, kecuali harus dibinasakan, dikasih hukuman mati, ya ini lain memang. Fi ma bainahu wa baina aqalla min samanin. Berarti lihat kadar yang dia mampu berapa, antara 0 sampai 80, kurang dari 80 menurut Abu Yusuf. Ya betul tentunya apa? 10 saja. Tapi mungkin apa? Hari berikutnya 10 lagi sampai nampak orang ini sudah tobat sudah, misalkan. Wa qala Imam Malik rahimahullahu taala at-ta'zir ala qadril jurm. Ini sampai di sini hampir sama. Hukuman itu sesuai dengan kadar kejahatan. Fa ikana jurmuhu a'dhama minal qadhf. Kemudian kalau kejahatannya itu ternyata lebih besar daripada qadhf, menuduh orang lain berzina, duriba mi'ah au aksar, maka dipukul 100 kali atau lebih. Tapi bukan dalam sekali pemukulan, bukan sekali waktu, agar tidak sama dengan, agar tidak melampaui hukuman apa itu had. Tapi setiap hari misalkan, lihat hakimnya memperhatikan 100 itu dibagi berapa kali dalam sekian hari, diperhatikan. Wa qala Abu Saur at-ta'zir ala qadril jinayah. Ini hampir sama ya kalimatnya, cuma istilahnya lain-lain. Takzir itu sesuai dengan kadar jinayahnya, kriminalitinya. Wa tasarru'il fa'il fi syar, dan lihat dari kadar lajunya si pelaku untuk berbuat keburukan. Kalau jenisnya orangnya lambat-lambat, itu pun karena dibujuk-bujuk teman, ini adalah keringanan. Tapi kalau memang ini jenisnya yang laju berbuat maksiat, yang seperti ini layak untuk dihukum lebih keras. Wa ala qadri ma yakunu angkal, sesuai dengan kadar hukuman yang angkal, yang boleh menyebabkan orang melakukan nukul, yaitu mundur ke belakang. Mungkin dipukul 10 kali, saya sudah biasa dicambuk ayah saya sejak kecil 100 kali, 10 tak ada apa-apanya. Ya berarti lihat hukuman lebih, dibuat lebih. Wa ablagha fil adab, dan lebih mendalam di dalam pendidikan. Masing-masing orang lain. Hakim ijtihad, lihat orang ini jenis orang yang seperti apa. Wa in jawaza ta'zirul had, walaupun kata Imam Abu Saur, walaupun takzir tadi melampaui had. Karena apa? Tujuan dari hukuman adalah agar orangnya taubat. Kalau 80 pun dia tidak bertobat, boleh lebih. Menurut pendapat beliau begitu. Cuma tetap saja sebaiknya jangan langsung dalam satu hari melebihi had. Kalau hukumannya tidak ada had sebenarnya di dalam syariat, tapi dibuat 10 sampai entah berapa hari, diperhatikan. Idza kana jurmu azima, apabila kejahatannya memang besar. Mithlu ayyaqtula rajulu abdah, seperti apa? Seorang lelaki membunuh hambanya. Jelas tidak ada kisos di situ karena ini hamba sahaya. Tapi hamba sahaya muslim, tetap dia ada kehormatan. Hakim beri ijtihad berapa yang layak untuk membuat dia tobat, jangan bermudah-mudah membunuh hambanya. Au yaqta'u minhu syai'an, atau
si tuan memotong sebagian dari anggota badan si hamba, tidak ada hak, memang tidak ada haknya, tapi jahat-jahat, haram-haram, hukumannya bagaimana? Ini hakim yang berijtihad, apa yang sesuai, bukan tangan dibalas dengan tangan tentunya. Au yu'aqibahu uqubatan yusrafu fiha, atau dia dihukum dengan hukuman yang lebih. Intinya adalah agar dia bertobat. Lebih itu berapa? Hakim ijtihad 200 mungkin, tapi ya jangan dalam sekali pemukulan, satu masa pemukulan. Wa fatakunul uqubatu fihi ala qadri dzalik, maka jadilah hukuman sesuai dengan kadar perkara-perkara tadi, faktor-faktor atau parameter tadi. Wa ma yarahul imam, dan apa yang dipandang oleh imam. Idza kana adlan makmunan, jika imamnya memang orang yang lurus agamanya, adil dan terpercaya. Adapun kalau imamnya ini jenis apa istilahnya ya, yang sangat kejam, salah sikit aja langsung kulit badan dicabut, wah ini tak layak imam yang seperti itu untuk kita laporkan ke imam macam ini. Jangan, cari imam yang lain, cari hakim yang lain, hakim yang agamanya lurus, bukan emosional, nanti langsung hukumannya adalah potong telinga misalkan. Tidak seperti itu. Lihat hakim yang diharapkan mampu menegakkan keadilan, bukan emosional, bukan pula yang lembek-lembek. Wa qala Syekhuna Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullahu taala, wasahih, yang benar, jawazuz ziyadati fi ta'zir ala asri jaladat, boleh di dalam masalah takzir itu melebihi 10 sebatan, bihasabil maslahati wazzajar, sesuai dengan kadar kemaslahatan dan azzajar, yaitu bagaimana agar orang berhenti dari kejahatannya. Fahadihi aqwalul a'immah wa ara'uhum, kata Syekh Al-Bassam, inilah ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para imam fit ta'zir, dalam masalah takzir rahimahumullahu ta'ala. Pendapat berlainan walaupun intinya sama. Intinya adalah bagaimana agar pelaku jinayah itu berhenti, atau orang yang ingin berbuat jinayah itu tidak berani melanjutkan ketika melihat hukumannya itu berat. Wal muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujladu ahadun fauqa asyri jaladat, tidak boleh seseorang itu disebat melebihi 10 sebatan, illa fi haddin min hududillah, kecuali dalam suatu had dari had-hadnya Allah. Annal murada bihi al maksiyah, yang dimaksudkan di sini adalah kemaksiatan. Jelas semuanya ya maksiat, tapi lihat kadar kemaksiatan yang begini dan yang begitu, yang membahayakan atau yang besar dan sebagainya. Wa anna ladzi la yuzadu ala dzalik ta'dibus shaghir. Berarti apa? Maksiat-maksiat yang tidaklah seberapa parah, ini jangan disebat lebih dari 10. Demikian pula pendidikan untuk anak kecil, masih kecil dia, akal masih belum sempurna, gejolak api emosional pun, namanya anak-anak, itu pun masih terombang-ambing. Yang seperti ini jangan dipukul lebih dari 10 kali dalam satu masa pemukulan. Wazaujah, demikian pula istri. Ya, istri bukan sansak tuh apa ya, yang untuk dipukul-pukul itu ya. Banyak, karena banyak cerita petinju orang sudah biasa emosional. Nah, istrinya biasanya yang malah sering tidak bahagia hidupnya. Apa? Passport, iya box, iya. Wal khadim, demikian pula para pembantu, ya tidak boleh sampai lebih dari 10. Tentunya kembalinya kepada kemaslahatan. Lihat kemaslahatan yang sesuai apa untuk mendidik mereka. Wa nahwihim, dan yang seperti mereka, fi ghairi maksiyah, di dalam perkara yang tidak maksiat. Baik, lihat dari kadar dan jenis-jenis kesalahannya. Fawaidu manqulatun an Syekhul Islam, faedah yang dinukilkan dari Syekhul Islam rahimahullah. Al-ula, kana Umar bin Khattab yukarriru ta'zir. Dahulu kala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengulang-ulang takzir. Disebutkan dalam riwayat beliau kemana-mana bawa kayu atau pelepah kurma, bukan karena tangan itu mudah sekali menyiksa orang, tapi untuk mendidik. Dan dibantu oleh siapa? Ibnu Abbas yang hatinya lembut, yang rajin menangis sampai
di pipi beliau itu nampak bekas-bekas apa itu seperti anak sungai dalam riwayat. Tapi beliau menemani Umar membawa kayu untuk melihat siapa yang melanggar. Ketika melihat habis sholat asar ada orang yang apa itu sholat yang belum pernah dapat nasihat, dinasihati terus disuruh pergi. Yang sudah dinasihati tapi degil masih sholat lagi, maka apa terkena apa pelepah kurma oleh Umar dan oleh apa Ibnu Abbas. Sanadnya sahih. Idza shtamala ala anwa'in minal muharramat. Beliau Umar mengulang-ulang hukuman fil fi'il dalam suatu perbuatan yang mencakupi berbagai jenis keharaman. Fakana yu'azziru fil yaumil awal mi'ah. Beliau terkadang atau sering ya, karena yu'azzir macam sering ya. Tergantung karena makin banyak orang-orang ajam yang masuk Islam dan masuk ke Madinah, boleh jadi mereka layak untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Dalam satu hari itu 100. Tentunya apa dilihat kuat tidak untuk memukul 100. Lihat cambuknya juga sesuai tidak untuk orang yang seperti ini. Wa fi tsani mi'ah, hari kedua 100 lagi. Wa fi tsalis mi'ah. Berat sekali tentunya ya. Mungkin abang sangat jahat misalkan. Karena apa? Bahkan di tanah suci ada di zaman Umar ada orang yang memperkosa wanita, padahal wanitanya haji. Ini kejahatan yang sangat melampau tentunya. Orang sedang haji malah diperkosa. Ini jahat yang sangat-sangat ya, layak kalau kemudian hukumannya juga dilipat gandakan. Ini ijtihad dari Umar. Baik. Yufariqu ta'zir, beliau memisahkan hukuman tadi li alla yubdiya ila fasadi ba'dil a'dha, agar hukumannya tadi tidak menyebabkan rusaknya sebagian anggota badan. Ya kalau dalam satu hari 300, susah kita. Naudzubillah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.